Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiriman tanggal 10 Maret kemarin mengenai bersyukur yang terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 14. Kita lihat, nah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyyan wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ini bisa kita lihat tafsirnya. Surat 16 ayat 14. Artinya dalam tafsir itu, dan dialah yang menundukkan untuk lautan yang terhampar luas dan menjadikannya tempat tinggal bagi binatang-binatang laut dan tumbuh kembang aneka perhiasan. Hal ini dimaksudkan agar kamu dapat menangkap ikan-ikannya dan memakan daging yang segar darinya. Dan dari lautan itu kamu dapat mengeluarkan benda-benda yang bernilai tinggi seperti mutiara, permata, dan semacamnya untuk menjadikan perhiasan yang kamu pakai. Di samping itu kamu juga melihat perahu pembawa barang-barang berat dan bahan-bahan makanan dapat berlayar padanya dengan mudah atas izin Allah. Dan Dia menundukkan laut agar kamu dapat memanfaatkannya dan mencari rezeki dari sebagian karunia-Nya yang terdapat di sana itu. Dan agar kamu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkannya kepada kamu serta memanfaatkannya sesuai tujuan penciptaan. Substansi ayat: binatang air, fenomena ketegangan permukaan bumi, falak, diciptakan untuk kepentingan manusia. Besarnya karunia Allah pada manusia, hukum makan bangkai binatang laut. Disinilah maka Allah menunjukkan sebuah ciptaannya, lautan disinggung juga, yang di dalamnya terdapat banyak binatang-binatang laut dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, yang semuanya itu diperuntukkan untuk manusia. Ya. Nah, ikan-ikan termasuk ada mutiara, permata yang tercipta melalui sebuah proses dari binatang-binatang laut tersebut. Ada juga transportasi membawa barang-barang yang seperti kita lihat, yang dulu sudah disampaikan maha benar Allah, karena zaman dahulu sampai sekarang menunjukkan Al-Quran ini applicable, bisa menjawab semua apa yang terjadi di bumi dan alam semesta ini. Kemudian kita bisa memanfaatkan rezeki-rezeki yang ada di laut. Ini juga
merupakan hal-hal penting yang kesemuanya ini nanti arahnya supaya kita mensyukurinya. Kalau kita mengetahuinya, semakin kita terlibat dan bisa memperoleh apapun yang dari laut, kita harus mensyukuri itu. Kita tidak kufur nikmat. Itu sebuah karunia untuk manusia. Syukur di sini bagaimana kita semakin taat, semakin kita dekat dengan Allah, Sang Pencipta semuanya ini. Karena Allah lah yang menundukkan, Allah lah yang memberi izin kepada kita semua. Kita hanya makhluk ciptaannya, bagaimana kita diuji, dinilai ketakwaan kita, dan seterusnya. Untuk itu, kita sampai di sini dulu. Nah, ini ada ayat yang mirip. Kita lihat ayat yang mirip. Surat 35 ayat 12. Surat 35 itu Al-Fatir. Ayat 35. Kita lihat ini. Nah, kita langsung baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil bahron hadza atbun furabun sa'igun sarabuhu wa hadza milhun ujaj. Wa man kulli ta'kuluna lahman tariyaw wa tastakhrijuna khilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Masya Allah. Itulah kita lihat. Nah, ini arti-artinya. Kata furat adalah air yang sangat tawar. Kata ini diulang 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Furqan, Al-Fatir, Al-Mursalat. Pada surat Al-Furqan dan surat Al-Fatir, Allah menerangkan salah satu kekuasaannya, yaitu kekuasaan menciptakan 2 jenis air yang mempunyai sifat berbeda, air asin dan air tawar yang segar. Azbun furat. Kedua jenis air ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang berbeda dari jenis yang satunya. Air tawar mudah diminum, dapat digunakan untuk mengairi tanaman atau persawahan, dan juga di dalamnya terdapat ikan-ikan khusus yang hanya dapat hidup di air tawar tersebut. Selain menunjukkan hebatnya kekuasaan Allah, penciptaan 2 jenis air ini juga merupakan bentuk rahmat dan anugerah. Allah kepada manusia. Oleh karena itu, hendaknya manusia bersyukur atas nikmat ini dengan mengabdikan diri hanya kepada Allah. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Sedangkan pada surat Al-Mursalat 77 ayat 27, Allah menerangkan bahwa asal air tawar yang segar tersebut adalah dari gunung-gunung yang tinggi di atas hamparan bumi. Pada gunung-gunung tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir air tawar segar, furat, ke sungai-sungai sehingga dapat diminum oleh manusia dan digunakan untuk mengairi persawahan.
Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa bersumbernya air tawar di atas puncak gunung yang tinggi ini lebih menakjubkan dan lebih mengherankan daripada kebangkitan manusia di hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi inilah yang furod tadi ya. Terus kita lihat yang ini. Lafal ini ya dalam bentuk mufrad, jamaknya ialah tiro ya. Ibnu Faris berkata, lafaz ini menunjukkan lunak dan tepi sungai. Oleh karena itu at-tori bermakna sesuatu yang lunak atau lembut. Ia juga bermakna lunak lagi baru dan bersih lagi suci. Lafaz ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl tadi, Al-Fatir tadi, kalau An-Nahl ayat 14, kalau surat Fatir ayat 12, ya yang tadi. Lafaz Toriyah dikaitkan dengan disandarkan kepada lafaz Al-Lahm, yaitu daging. Tafsirnya ialah kamu memakan dari laut berbagai macam jenis ikan yang lunak lagi lembut. Begitu juga pendapat Ibnu Jarir, di mana ia bermakna ikan yang lembut yang kamu pancing atau kail. Sedangkan Qatadah memberikan maksud dengan ikan paus. Kesimpulan lafaz Toriyah bermakna yang lunak lagi enak, dan lafaz lahman Toriyah bermakna ikan yang lunak lembut lagi lezat. Nah, ini lafaz-lafaznya ini. Azab. Lafaz ini adalah masdar dari adzaba, jamaknya idab, mengandung makna yang segar dari makanan dan minuman, tidak asin, tawar, rasa yang baik, sejenis pohon manis dan sebagainya. Lafal ini disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Furqan dan Al-Furqan ayat 53, Fatir ayat 12. Lafaz ini dikatakan dengan murad. Al-Fairuz berkata ia bermakna air yang segar lagi baik. Al-Ghasin dan An-Nasafi berkata ia bermaksud air yang bersih dan segar yang menghilangkan dahaga. Begitu juga yang disebut dalam tafsir Al-Jalalain. Ibnu Katsir berkata Allah menjadikan 2 bentuk air, tawar dan asin. Air tawar seperti sungai, mata air sumur, inilah laut yang tawar lagi segar yang menghilangkan dahaga. Makna ini tidak diragukan lagi karena tidak ada laut yang tenang melainkan airnya tawar dan dapat menghilangkan dahaga. Allah menceritakan perkara realitas ini untuk mengingat hambanya tentang nikmat yang diberikan supaya manusia mensyukurinya. Al-Bahrul adalah air yang berada di antara manusia. Allah memisahkan di antara makhluknya sungai, mata air di setiap muka bumi karena mereka berhajat kepadanya. Al-Baidawi pula berkata, ia adalah kiasan bagi orang mukmin. As-Syaukani berkata, air tawar dinamakan furad karena ia menghilangkan dahaga. Kesimpulan, lafal adab bermakna tawar dan al-bahrul adab bermakna laut yang air tawar. Demikian sudah kita bahas, tinggal ini. Arti lafaz mil ialah garam yang asin. Di dalam Al-Quran, lafaz mil diulang 2 kali, yaitu dalam surat Al-Furqan 53 ayatnya, Fatir ayat 12. Dalam kedua ayat ini, Allah menjelaskan dia menciptakan 2 jenis air. Pertama air tawar, air sungai, air sumur, mata air dan lain-lain. Kedua adalah air
masin seperti air laut. Dalam kedua jenis air ini terdapat anugerah-anugerah Allah yang berbeda-beda seperti ikan-ikan yang beraneka jenis dan juga perhiasan yang bermacam-macam. Selain menunjukkan hebatnya kekuasaan Allah, penciptaan dua jenis air ini juga adalah bentuk rahmat dan anugerah Allah kepada manusia. Oleh karena itu, hendaklah manusia bersyukur atas nikmat ini dengan mengabdikan diri dan beribadah kepada hanya Allah semata. Masya Allah. Demikian bacaan-bacaan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.